Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar membaca Tafsirul Jalalain rahimahullah ta'ala, Jalaluddin Asyuti dan Syekh Jalaluddin Al-Mahali. Al-Baqarah ayat 96, lanjutan sebelumnya. Nah, perhatikan. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana wa ma huwa bimuzahzihihi minal azabi ay yu'ammar wallahu basirum bima ya'malun. Ya. Ini i'rab nanti, rumit. Wala tajidannahum, sungguh engkau mendapati akan mereka. Wala tajidannahum. Wajada yajidu. Wajada yajidu. Tajidu. Tajidanna mabni di atas fathah karena bersambung dengan nun taukid sakilah. Udah pernah belajar nun taukid kan? Nun taukid ada sakilah dan khafifah. Sakilah bertasydid, khafifah enggak bertasydid. Ini nih. Lamu kasamen, bermula dianya lam itu lam kasam, lam sumpah. Jadi asalnya ada sumpah di belakangnya. Wallahi, demi Allah. La tajidannahum. Sungguh benar-benar engkau dapati akan mereka. Kita belajar dalam Jarumiyah, wajada menasabkan dua maf'ul. Ini baru ada satu. Hum, harus ada satu lagi. Nah, ada di depannya. La tajidannahum ahrasa. Sungguh engkau dapati akan mereka ahrasan nas, akan yang paling rakusnya manusia. Ahrasa, yang paling rakusnya manusia. Kemana lagi? Hilang. Ala hayatin, atas kehidupan. Mereka Yahudi. Wala tajidannahum, sungguh engkau dapati akan mereka Yahudi ahrasan nas, yang paling rakusnya manusia. Ala hayatin, atas kehidupan dunia. Wa ahrasa minal ladzina asyraku, dan akan yang lebih rakus dari orang-orang yang musyrik. Minal ladzina asyraku, dari orang-orang musyrik. Orang musyrik yang mana? Al-mungkirin. Mungkirin na'a kepada alladzi. Orang musyrik yang mungkirin, yang mengingkari al-ba'sa, akan kebangkitan. Alaiha, di atasnya hayah, atasnya kehidupan. Li'ilmihim, karena ilmu mereka, karena mereka tahu mananya. Li'ilmihim, karena pengetahuan mereka, karena tahu mereka. Bi anna masirahumun naru, dengan bahwa sungguh tempat kembali mereka itu neraka. Dunal musyrikin, ketiadaan orang musyrik. Li'ingkarihim lahu, li'ingkarihim, karena ingkarnya mereka musyrik, lahu, baginya neraka. Sekali lagi. Wala tajidanna, sungguh engkau dapati akan mereka Yahudi. Lamu kasamen, dianya lam di la tajida, itu lam kasam. Sungguh engkau dapati akan mereka ahrasan nas, akan yang paling rakusnya manusia. Ala hayatin, atas kehidupan dunia. Wa ahrasa, dan lebih rakus minal ladzina asyraku, dari orang-orang yang musyrik. Al-mungkirin, orang musyrik yang mengingkari al-ba'sa, akan kebangkitan. Alaiha, di atasnya hidup. Li'ilmihim, karena taunya mereka itu mereka Yahudi. Bi anna masirahum, dengan buat tempat kembali mereka an-naru, itu neraka. Dunal musyrik, ketiadaan orang musyrik. Li'ingkarihim, karena ingkarnya mereka orang musyrik, lahu, baginya neraka. Penjelasannya. Nah, sebelumnya Yahudi menyatakan surga itu cuma untuk kami, orang lain nggak berhak masuk surga. Allah menyatakan sebelumnya, Allah memerintahkan Nabi untuk mengatakan, kalau surga itu untuk kalian, untuk masuk surga harus mati dulu, maka harus mati dulu. Mungkin masuk surga dalam keadaan hidup, surga akhirat.
Jadi kalau surga itu khusus untuk kalian, untuk masuk surga harus mati dulu, coba kalian berharapkan kematian. Coba kalian berharapkan kematian. Ya. Kemudian di ayat ini Allah menyatakan, sudah di belakang kemarin, walai yatamannahu abada, mereka enggak akan pernah mengharapkan kematian. Secara mulutnya benar surga untuk kami, tapi mereka enggak pernah mengharapkan kematian, takut mati. Bahkan baru ayat sekarang, la tajidannahum, engkau dapati mereka paling rakusnya manusia pengen hidup. Bahkan mereka pengen hidup lama banget. Lebih pengen panjang umur dari orang-orang musyrik. Orang Yahudi kafir, musyrik. Orang musyrik juga musyrik. Tapi orang Yahudi lebih pengen panjang umur dibanding orang musyrik. Kenapa? Karena orang musyrik mengingkari kebangkitan. Orang musyrik nggak percaya ada hari akhirat. Kalaupun mati dia nggak percaya masuk neraka. Jadi nggak takut. Sedangkan orang Yahudi dia tahu kalau mati masuk neraka, makanya takut mati. Nah ini, engkau dapati akan mereka yang paling rakus manusia untuk hidup panjang umur, bahkan lebih rakus dari orang-orang musyrik. Orang musyrik yang mereka mengingkari kebangkitan. Ya, li'ilmihim, ini ilat. Ilat untuk Yahudi. Kenapa mereka pengen hidup terus? Li'ilmihim, karena mereka tahu. Karena ilmu mereka. Karena mereka yakin bi anna masirahum, bahwa tempat kembali mereka neraka. Kalau mati masuk neraka, kata Yahudi. Makanya pengen panjang umur. Dunal musyrik, ketiadaan orang musyrik. Orang musyrik enggak terlalu pengen panjang umur. Kenapa? Li'ingkarihim lahu, karena ingkarnya mereka orang musyrik lahu baginya neraka. Orang musyrik enggak percaya adanya neraka. Bukan neraka, adanya kebangkitan. Lahu damirnya ke ba'as, baginya kebangkitan. Kalau neraka muannas. Ya, paham sampai situ? Nah itu. Itulah orang Yahudi. Pengen umurnya 1000 tahun. 1000 tahun. Ini di depan. Sebenarnya kita juga pengen panjang umur. Cuma kita nggak mungkin bercita-cita lama banget ya. Paling cita-cita kita, ya Allah, misalkan diberikan 80 atau 100. Nggak mungkin minta 1000 kan? Mustahil. Karena nggak ada orang yang 1000 tahun sekarang. Nah, itu. Paling kita berharap ya dapat 70, 80. Itu juga mungkin udah nggak bisa ngomong lagi ya. Udah nggak jelas. Udah kayak anak kecil. Yawaddu. Ya, apa makna yawaddu? Yatamanna. Berangan-angan, berharap. Yawaddu ahaduhum. Ay yatamanna. Berharap. Berangan-angan yang benar. Berangan-angan. Sebentar. Apa arti angan-angan? Apa? Khayal ya. Angan-angan itu kebanyakan suka tidak tercapai. Ya kan? Nah, itulah. Kalau tercapai itu bukan angan-angan namanya. Taraji. La'alla dalam Jarumiyah kan? La'alla. Tapi kalau laita itu tamani kan? Laita li malan fa'hujjah. Kita malas kerja nggak ada apa-apa, nggak ada. Andaikan aku punya harta mau naik haji kan? Nggak mustahil, tapi cuma susah. Begitu juga di sini, nggak mustahil, cuma susah. Ya tamanna ahaduhum, berangan-angan oleh salah satu mereka, lau yu'ammaru, akan bahwa diberi umur. Nah. Ya wadu ahaduhum, berangan-angan oleh salah seorang mereka, lau yu'ammara, akan bahwa diumurkan akan dianya salah satu. Perhatikan, yu'ammaru fi'il mudhari' bina majhul, naib fa'ilnya mustatir huwa, kembali ke ahadu. Berangan-angan oleh salah satu mereka, ayu amaru, akan bahwa diberi umur akan dianya salah satu, alfa sanatin, maf'ulnya, akan 1000 tahun. Sebelum kita lanjut, lau itu, lau masdariyah, sama seperti an. Jadi kalimat sesudahnya kita rubah jadi masdar, jadi maf'ul, naib fa'il, bukan, jadi maf'ul yawaddu. Mausul ada 2. Ada mausul ismi, ada mausul harfi. Sudah pernah belajar? Ada isim mausul, ada huruf mausul. Itu ilmu tambahan. Ada isim mausul, ada huruf mausul. Isim mausul butuh kepada silat dan ait seperti biasa. Ya kan? Alladzi, allati, ma. Kalau huruf mausul, dia bersama kalimat sesudahnya kita rubah jadi masdar.
Jadi huruf mausul itu maksudnya huruf masdariyah. Ada 5, nanti saya jelaskan, enggak sekarang. Udah ketemu 2. An, law, ma, udah 3. Kemarin kama, qala, kaqaulihi. Kan udah kemarin? Ma itu mausul harfi atau huruf masdariyah. Yang kedua an huruf nasab ilmu mudhari'. Bahasa lainnya mausul harfi atau huruf masdariyah. Kemudian sudah ketemu satu lagi law di sini. Nanti kalau ketemu nambah catatan. Yang itu jangan sekalian. Nah, dah. Ulang lagi. Yawaddu ahaduhum, berangan-angan oleh salah satu mereka ayyu amara, ayyu amaru. Makanya saya baca akan bahwa kan kode maf'ul. Akan bahwa diberi umur akan dianya salah satu alfasanatin akan 1000 tahun. Law masdariyatun. Bermula law itu masdariyah. Bimaknaan, dengan maknaan. Jadi an dan law sama. Wahia bisilatiha fi ta'wili masdarin maf'ulu yawaddu. Wahia dan dianya an. Wahia dan dianya law. Kembali ke law. Wahia dan dianya law. Bisilatiha dengan silatnya law. Makna dengan silatnya law. Law bersama fi'il sesudahnya. Silat kan fi'il lah, jumlah. Wahia dan bermula dianya law. Bisilatiha dengan silatnya law. Fi ta'wili masdar, pada ta'wil masdar itu maf'ulu yawaddu. Itu jadi maf'ul yawaddu. Kasih kode akan. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru. Menginginkan oleh salah satu mereka akan bahwa diberi umur panjang akan dia alfa sanatin akan 1000 tahun. Itulah Yahudi. Pengen panjang umur 1000 tahun. Kemudian apa kata Allah? Wa ma huwa bimuzahzihihi minal azabi ayyu ammara. Wa ma huwa, tidaklah dianya, ahaduhum, tidaklah dianya salah satu mereka, bimuzahzihi mubaidihi, tidaklah salah satu mereka itu bimuzahihi, itu menjauhkannya salah satu, minal azabi, dari azab, nari, azab neraka, ayu ammara, oleh bahwa diberi umur akan dia. Wa ma huwa, tidaklah dia, salah satu mereka, bimuzahzihi, itu yang menjauhkannya dia dari siksa, ayu ammara, oleh bahwa diberi umur akan dia. Penjelasan dulu sebelum penjelasan i'rab. Kata Allah, sekalipun umurnya 1000 tahun, tetap tidak akan menjauhkan dia dari azab. Allah juga akan mengazab. Jadi bagi Allah nggak lama. Maksudnya begini, karena Allah Maha Kuasa, Allah nggak takut kehilangan. Nggak takut kehilangan kesempatan. Kalau kita kan takut kehilangan kesempatan. Ya, ada sesuatu di depan kita. Kalau kita nggak ngambil sekarang, takut besoknya hilang. Allah nggak takut. Walaupun orang mau panjang 2000 tahun umurnya, kalau memang dia ada jatah siksa, tetap ada di akhirat. Jadi Allah gampang bagi Allah. Jadi Allah menyatakan tidaklah salah satu mereka itu bimuzahi, itu yang menjauhkannya salah satu dari azab neraka, ayu amara, oleh bahwa diberi umur akan dianya salah satu. Ayu amara, an bersama fi'il, kita takwil masdar jadi maf'ul, jadi fa'il muzahzih. Muzahzih isim fa'il. Muzahzih isim fa'il, fa'ilnya ayu amara. Cuma hi-nya maf'ulnya duluan, muzahzihihi. Tidaklah salah satu mereka itu muzahzih, menjauhkan oleh berumur ia dari azab. Paham enggak? Tadi di Bajuri ada wahuwal muntashiru dau'uh. Dianya fajar sadik, itu yang menyebarlah cahayanya kan? Muntashiru isim fa'il, dau'u fa'ilnya. Bimuzahzih isim fa'il. Fa'ilnya ayu ammar. Harus ada fa'il. Perhatikan. Ya, perhatikan sekali lagi ya. Ini penting nih. Wa ma huwa, dan tidaklah dianya salah satu mereka itu bimuzahzihi, itu yang bisa menjauhkan dia salah satu dari siksaan neraka, ayu ammara, oleh bahwa diberi umur panjang akan dia. Fa'ilu muzahzih, dianya ayu ammara itu fa'ilnya si muzahzih. Fa'ilnya muzahzih. Ta'miruhu, ini ta'wilnya. Yu ammara, ammara yu ammiru ta'mir. Jadi masdarnya ta'mir. Ta'miruhu. Wa ma huwa bimuzahzihihi minal azabi ta'miruhu. Seolah-olah begitu. Kita takwil ke masdar. Nah itulah dia. Wallahu basirum bima ya'malun.
Bermula Allah itu yang maha tahu, yang maha melihat. Bima ya'malun, dengan apa yang mereka kerjakan. Bermula Allah itu maha melihat dengan apa yang mereka kerjakan. Kalau Allah melihat, kenapa? Ini biasa, ada orang yang melakukan pelanggaran. Awas ya, tadi saya lihat kamu. Berarti maknanya kan akan dibalas kan? Itu makna melihat. Bukan lihat, sudah melihat. Awas ya, ada CCTV. Berarti kan akan dapat hukuman kan? Karena sudah ada bukti, itu maknanya. Allah itu maha melihat apa yang mereka kerjakan. Berarti Allah akan membalasnya. Makanya musannif menyatakan, bagaimana cara baca ya'malun? Bil ya'i wat ta. Boleh dengan ya, boleh dengan ta. Bima ya'malun atau bima ta'malun. Ada dua qiraah. Wallahu basirum bima ta'malun, boleh. Wallahu basirum bima ya'malun, boleh. Fayujazihim, maka membalas ianya Allah akan mereka. Allah akan membalas mereka. Karena Allah tahu perilaku mereka. Ya. Coba. Kira-kira. Baru satu ayat. Ini ayat di depannya panjang banget ya. Ayat sihir namanya. Ya. Oh bukan, belum. Ya. Pendek. Ya. Masih kita lanjutkan bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Coba bertanya. Malas bertanya jalan-jalan. Malas bertanya sesat di jalan. Atau enggak saya jelaskan dulu biar ada pertanyaan ya. Saya baca artiin aja. Nanti kalau mau bertanya baru bertanya. Boleh juga. Lanjut. Wasa'ala ibnu Soraya. Ada nama orang Soraya? Enggak ada. Suraya. Ini nama Yahudi. Wasa'ala ibnu Suraya an-nabiyya aw Umar amma ya'ti bil wahyi minal malaikati. Wasa'ala, dan bertanya. Oleh siapa bertanya? Ibnu Suraya, oleh anaknya Suraya. Akan siapa ia tanyakan? Maf'ul. An-nabiyya, akan nabi. Aw Umar, atau akan Umar. Ada dua pendapat. Ini sebab turun ayat ke di depannya ini. Ayat 97. Asbabun nuzul, penyebab turun ayat 97 awalnya begini. Ada Ibnu Suraya bertanya kepada Nabi. Ada juga riwayat menyatakan bukan kepada Nabi, tapi kepada Khalifah Umar. Apa yang ia tanyakan? Amma ya'ti bil wahyi, tentang siapa? Tentang siman yang datang ia bil wahyi, dengan membawa wahyu minal malaikati, dari malaikat. Ada yang bertanya, wahai Muhammad. Nah, kalau Yahudi tanya kan gitu, enggak sebut ya Rasulullah kan? Siapa yang bawa wahyu kepadamu? Atau ya ada yang bertanya kepada Khalifah Umar, siapa yang membawa wahyu? Malaikat apa yang membawa wahyu kepada nabimu? Ya. Kemudian faqala, berkata ia. Bisa nabi di sini, bisa juga alaihissalam, bisa juga Umar. Jibril, dianya malaikat yang membawa wahyu itu Jibril. Nah, katanya. Faqala, maka berkata ianya Ibnu Suraya. Ibnu Suraya berkata, huwa aduuna ya'ti bil azabi. Oh, huwa, dianya Jibril itu musuh kami. Ya'ti bil azab, datang ia dengan membawa azab. Oh, kalau yang bawa wahyu Jibril saya nggak mau beriman. Karena dia musuh kami, dia suka datang membawa siksa. Biasa malaikat-malaikat yang menyiksa satu kampung kan malaikat Jibril kan? Allah mengirim malaikat Jibril misalkan ke kampung Nabi Lut, bumi dibalik kan? Nah, pelaku Sodom. Nah, kaum Nabi Lut kan? Atau umat-umat Nabi Soleh yang lain. Biasanya kalau ada siksa Allah mengirim Jibril. Nah, diberikan bencana. Kata Yahudi, oh kalau Jibril yang bawa wahyu mah malas ah. Dia musuh, suka datang merusak gitu kan. Kasih bencana segala macam. Nah, ini kan akal-akalan Ibnu Suraya. Padahal walaupun siapapun tetap dia nggak mau beriman juga. Ya. Dah. Faqala, maka berkata ianya Ibnu Suraya, huwa aduna, dianya Jibril itu musuh kami. Ya'ti bil azabi, datang ia dengan membawa siksa. Nggak mau beriman. Walau kana Mikaila la amanna. Walau kana Mikaila la amanna. Jikalau ada ia malaikat yang membawa wahyu,
itu Mikail, la amanna, sungguh kami beriman. Andaikan yang bawa wahyu itu Mikail, kami percaya katanya. Ini kan akal-akalan dia. Kenapa percaya kalau Mikail? Li'annahu ya'ti bil khasabi wasilmi. Li'annahu, karena sesungguhnya Mikail itu ya'ti, datang ya, bil khasab, dengan membawa kesuburan, wasilmi, dan perdamaian. Malaikat Mikail tugasnya apa? Satu, Jibril membawa wahyu. Dua, Mikail ngatur rezeki kah? Bawa kesuburan, bawa duit, kan senang Yahudi kah? Nah itu. Walau kana Mikaila, andaikan ada ianya malaikat pembawa wahyu itu Mikail, la amanna, kami beriman. Li'annahu, karena Mikail itu ya'ti, datang ia, bil khasbi, dengan membawa kesuburan, wasilmi, dan kedamaian. Kata Ibnu Soraya. Apalagi katanya? Bil khisbi ya. Bil khisbi atau bil khisabi apa? Bil khisbi. Khisbi bacanya. Khisbi. Kesuburan. Nah. Sesudah peristiwa itu Ibnu Soraya bertanya, fanazala, maka turunlah. Fanazala, maka turunlah oleh kul. Jadi nazala fi'il madhi, fa'ilnya kul, jumlah ayat. Fanazala kul, maka turunlah oleh kul lahum. Katakan olehmu wahai Rasulullah, lahum, bagi mereka Yahudi, man kana aduwwan li Jibrila falyamut ghaidan. Barang siapa yang ada ia itu musuh bagi Jibril, falyamut ghaidan, maka hendak mati ia karena marah. Man kana aduwwan li Jibrila, barang siapa yang ada ia itu musuh bagi Jibril, falyamut ghaidan, maka hendak mati ia karena marah. Ibnu Soraya menyatakan Jibril musuhnya, nggak mau beriman. Allah menurunkan firman-Nya, barang siapa yang menyatakan permusuhannya terhadap Jibril, mati aja nggak apa-apa, Jibril tetap hidup. Jibril tetap sepanjang masa bertugas membawa wahyu. Nah, mati aja sendiri karena marah. Fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah. Fa innahu nazzalahu, karena sungguhnya Jibril itu nazzalahu, menurunkan ianya Jibril akannya, Qur'ana, akan Quran, ala qalbika, kepada hatimu, biizni bi amri, izin artinya amar, dengan perintah Allah, dengan perintah Allah. Mangkana aduan, barang siapa yang ada yaitu musuh bagi Jibril, falyamut ghaidan, maka hendak mati ia karena marah. Fa innahu nazzalahu, karena sungguhnya Allah itu nazzalahu, karena sungguhnya Jibril nazzalahu, menurunkan ia Jibril akannya Quran, ala qalbika, kepada hatimu, biizni bi amrillah, dengan perintah Allah, musaddiqan hal kepada Quran, simpail hal kepada Quran yang membenarkan, lima baina yadaihi, bagi ma yang ada di hadapannya Quran, qablahu, sebelumnya Quran, minal kutubi, dari kitab-kitab, wahudan, dan Quran itu menjadi petunjuk, minad dhalalah, dari kesesatan, wa busyra, dan kabar gembira, bil jannati, dengan sorga, lil mu'minin, bagi orang yang beriman. Masya Allah, tafsir. Apa makna yang belum pas? Sekali lagi. Mangkana fanadzala kul, maka turunlah oleh kul lahum, katakan olehmu ya Rasulullah, lahum, bagi mereka Yahudi, mangkana aduwwan li Jibrila, barang siapa yang ada ia itu musuh bagi Jibril, falyamut ghaidan, maka hendak mati ia karena marah. Fa innahu nadzalahu, karena sesungguhnya Jibril itu nadzala, menurunkan ia akannya Quran, Al-Qur'ana, turun kemana? Ala qalbika, kepada hatimu. Turun dengan sebab apa? Biizni, bi amrillah, dengan sebab perintah Allah. Musaddiqan, hal keadaan Quran itu yang membenarkan, lima baina yadayhi, bagi ma yang ada di hadapannya Quran. Mana hadapan? Sebelumnya Quran, dari kitab-kitab, minal kutub. Quran itu turun membenarkan Taurat, Injil, Zabur.
Wahudan, dan Quran itu menjadi petunjuk dari kesesatan. Wabusyra, menjadi kabar gembira tentang surga bagi orang yang beriman kepada Allah. Lil mu'minin, bagi orang yang beriman. Koma dulu, break dulu. 2 menit. Apa kira-kira? Baina yadaihi, di hadapan Quran. Tapi makna hadapan sebelum. Baina antara asalnya kan. Baina kan antara. Yadai, 2 tangan. Inilah nanti kita belajar majad. Tujuan belajar majad. Di sini kalau kita arti secara lugawi, hal keadaan Quran itu yang membenarkan 5 baina yadaihi, bagi ma yang ada di hadapan 2 tangannya Quran. Yadai kan tangan. Yadun yadai. Di Quran ada tangannya. Yang itu. Nah. Oh, makna yadai di sini hadapan, bukan tangan. Makanya ada orang-orang nanti yang memahami Quran secara teks. Yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Berarti Allah punya tangan, kan ada itu. Kalau suka lihat-lihat YouTube kan, ada kiai-kiai, bukan kiai, ustaz yang ceramah. Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah punya betis, Allah punya wajah. Kullu syai'in halikun illa wajhuhu. Semua hancur kecuali wajah Tuhan kan? Gitu. Maka hendak mati ia karena marah. Falyamut, lam apa itu? Lam jazam? Lam apa? Lamamar, falyamut, maka hendak mati ia. Mata yamutu, falyamut, mata yamutu, ada waw kan? Qala yaqulu, ada lam amar jazam, tanya jadi sukun, waw juga sukun, ketemu 2 sukun, salah satunya dibuang. Kenapa dibuang waw? Karena ada dhammah sebelumnya menunjukkan falyamut, menunjukkan kepada waw kan? Falyamut, falyamut. Ghaidan, karena marah, maf'ul min ajli. Ya, mangkana adu wali Jibril, barang siapa yang ada yaitu musuh bagi Jibril, falyamut ghaidan, maka hendak mati ia karena marah. Fa innahu nazzalahu, karena sungguhnya Jibril itu nazzalahu, menurunkan yang Jibril akannya Quran ala qalbika, kepada hatimu. Bi idzni rabbik, bi idznillah, ai bi amrillah, dengan perintah Allah. Ada ini enggak wajib Quran? Wajib Quran. Waktu masih panjang. Nah, ada lagi pertanyaan. Jadi hudan itu kita atah kepada musaddikan. Musaddikan hal, berarti hudan hal juga. Nah itu. Busyra juga sama. Masdar kenapa hal? Itu bisa ditakwil jadi sempail. Musaddikan. Hadiah. Fatayat udah aman maknanya. Ada yang pengen ditanyakan? Semangat. Dan bermula Allah itu basirun, maha melihat, bima ya'malun, dengan apa yang mereka perbuat, dengan apa yang mereka amalkan. Atau pendek-pendek aja lah ngaji, jangan panjang-panjang. Pendek-pendek aja. Biar gampang ulangnya, sekaligus mau ngafal kan? Menghafal ayat ini kan? Jadi bagus pelan-pelan. Biar dari Al-Baqarah pertama kan? Belum jauh soalnya. Baru 96 kan? Jadi masih kekejar. Kalau kita baca panjang-panjang ntar nggak kehafal. Hafal aja. Sehari 2 ayat, 10 hari 20 sebulan udah sampai ke sini. Ya, walaupun kita bukan pesantren tahfidz, nggak ada salahnya kita hafal Quran kan? Itu lebih keren. Pesantren kitab kuning, tapi orangnya bisa kitab kuning, bisa hafal Quran, insya Allah. Pesantren tahfidz bisa hafal Quran, kadang nggak paham maknanya misalkan, kurang keren. Keren juga, cuma kurang. Semuanya keren, kan? Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marji' wal ma'ab.